Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Fitriani dengan nomor presensi 26. Di sini saya akan menjelaskan artikel populer yang berjudul Dokumentasi Ilegal yang menjadi ancaman terhadap privasi di media sosial. Satu dokumentasi ilegal akan menjadi bumerang bagi masa depan. Jadi, pernahkah kalian merasa diawasi saat melakukan aktivitas sehari-hari? Atau mungkin, pernahkah kalian menemukan sebuah foto atau video yang tersebar di media sosial tanpa izin? Bahkan akan berdampak bagi masa depan kalian atau kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi jika iya, kalian harus berwaspada karena ancaman dokumentasi ilegal pada saat ini sangatlah mengkhawatirkan dan membahayakan. Nah, jadi, apa itu dokumentasi ilegal? Dokumentasi ilegal adalah sebuah tindakan merekam, menyimpan, atau menyebarkan informasi seseorang tanpa izin. Nah, dokumentasi ilegal ini dapat berupa foto, video, atau bahkan rekaman audio. Bayangkan saja, jika foto atau video kalian itu disebarkan oleh orang tidak dikenal di media sosial. Nah, pastinya hal ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Tidak hanya itu, data yang tersebar di media sosial itu akan menghancurkan reputasi dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi, dokumentasi ilegal ini sangatlah berbahaya bagi kita semua. Apalagi pelanggaran privasi yang terjadi di media sosial itu juga dapat dibawa ke ranah hukum bagi pelaku yang melakukannya. Nah, dokumentasi ilegal ini pastinya akan menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, dan merusak kepercayaan dunia digital. Kemudian, masalah dokumentasi ilegal yang perlu diperhatikan kita semua. Jadi, masalah dokumentasi ilegal pada saat ini itu merupakan isu yang paling serius yang perlu diperhatikan baik oleh anak-anak, orang dewasa, maupun pengguna lainnya. Nah, masalah di media sosial ini itu informasi pribadi dapat diambil atau disebarluaskan tanpa izin kita, sehingga pastinya akan menimbulkan dampak psikologis maupun konsekuensi hukum yang berat seperti hukuman denda atau bahkan masuk ke sel penjara. Nah, sebagai pengguna media sosial, beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi dokumentasi digital. Yang pertama itu adalah pelanggaran privasi. Jadi, pelanggaran privasi ini dapat melemahkan setiap hak individu untuk menjaga rahasia pribadinya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam menggunakan media sosial. Kemudian, yang kedua adalah kerusakan reputasi. Pada saat foto atau video kita tersebar luas di media sosial tanpa izin, itu pastinya akan mengganggu aktivitas kita sehari-harinya, bahkan ke masa depan kita. Banyak juga orang-orang yang kehilangan kepercayaan kepada orang lain atau kehilangan pekerjaan akibat reputasinya yang tercemar di media sosial.
Sungguh berbahaya, bukan? Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi hukum. Jadi di Indonesia itu terdapat undang-undang yang melindungi setiap privasi seseorang untuk menjaga keamanan data digital. Nah, undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, kemudian perubahannya Undang-Undang Nomor 11 ini tahun 2016. Jadi di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kita dilarang merekam, menyimpan, dan menyebarkan informasi pribadi itu tanpa izin, dengan sanksi berupa pidana atau denda dan hukuman penjara. Kemudian yang keempat adalah penyebaran informasi yang menyesatkan. Jadi di saat sebuah foto atau video yang disebarkan luaskan di media sosial hanya potongan-potongan saja, itu pastinya akan menimbulkan sebuah interpretasi yang salah bagi setiap orang. Dan hal tersebut pastinya akan merugikan pihak yang bersangkutan karena akan menimbulkan arti yang berbeda di dalam video dengan kejadian aslinya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kemudian yang kelima adalah keamanan data. Jadi data pribadi kita itu di media sosial dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang berniat jahat karena data privasi kita yang bocor. Nah, jadi ketika data privasi kita bocor, itu akan terjadi pencurian identitas, penipuan, bahkan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut pastinya akan mengancam keamanan fisik dan psikologis bagi pihak yang bersangkutan. Tidak hanya itu, dokumentasi ilegal di media sosial itu pastinya akan menyebabkan trauma psikologi, di mana korban akan mengalami beban emosional seperti stres, cemas, rasa ingin menyendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Hal tersebut pastinya sangat berbahaya karena akan mengganggu kesehatan jiwanya maupun kesehatan fisiknya. Nah, selanjutnya, siapa pelaku dokumentasi ilegal? Orang iseng atau orang asing? Nah, di Indonesia dokumentasi ilegal ini itu sudah sangat umum ya. Itu melibatkan berbagai pelaku dari latar belakang yang berbeda. Bahkan dari seseorang yang hanya iseng saja untuk mengambil dokumentasi atau bahkan sekelompok orang yang berniat jahat yang berusaha untuk mengeksploitasi informasi pribadi demi keuntungan pribadi. Nah, lebih parahnya lagi apabila pelaku ini tidak hanya berasal dari lingkungan terdekat, tetapi orang asing atau hacker yang berusaha mencuri data kita untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan yang pastinya salah. Nah, dengan adanya kemudahan akses informasi di era digital ini, tindakan-tindakan atau kejahatan-kejahatan tadi itu sangat mudah untuk dilakukan dan sangat sulit untuk dicegah atau dikendalikan. Apalagi pastinya pelaku tidak memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi jika mereka menyebarluaskan data privasi pihak yang bersangkutan. Sehingga kita sebagai pengguna media sosial itu harus bisa atau bijak dalam melindungi privasi dan data digital untuk mencegah dokumentasi ilegal. Kemudian, media sosial
menjadi zona rawan penyebaran dokumentasi ilegal. Nah, media sosial ini pastinya terdiri dari jutaan pengguna yang tersebar luas dari berbagai negara. Nah, kemudahan dalam berbagi atau kurangnya pengawasan efektif itu menjadikan media sosial sebagai zona yang rawan. Dalam hitungan detik, 1 detik, 2 detik, bahkan 3 detik saja, foto, video, atau rekaman pribadi dapat tersebar luas tanpa izin pemiliknya. Yang pastinya hal tersebut akan sangat merugikan dan membawa dampak yang sangat besar. Nah, kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak penyelenggara media sosial ini juga menjadi masalah yang serius karena pada saat ini juga banyak sekali konten ilegal yang lolos dari deteksi aplikasi di media sosial, sehingga pengguna itu merasa aman untuk membagikan informasi pribadi atau melakukan tindakan-tindakan yang itu justru melanggar hukum. Jadi, fenomena ini itu tidak hanya merugikan sebuah perseorangan saja, tetapi dapat menciptakan sebuah budaya di mana privasi itu menjadi sebuah hal yang sepele, jadi tidak perlu diamankan seperti itu. Kemudian, di sini kita sebagai pengguna media sosial yang bijak harus bisa melindungi diri dari berbagai ancaman yang ada pada saat ini dengan cara berpikir. Yang pertama itu adalah dengan cara berhati-hati. Berhati-hati di sini maksudnya kita itu harus mempertimbangkan dengan matang sebelum membagikan sebuah konten pribadi atau informasi-informasi yang sensitif di media sosial, seperti foto kita, video, atau yang lainnya. Kemudian, yang kedua, atur privasi, yaitu dengan menggunakan fitur pengaturan privasi, kita bisa memastikan hanya orang-orang yang bisa dipercaya atau yang bisa memiliki akses untuk melihat konten-konten pribadi kita. Kemudian, yang ketiga adalah laporkan. Laporkan di sini maksudnya, jika terdapat sebuah konten ilegal atau yang mencurigakan di sebuah media sosial, kita dapat melaporkan ke pihak media sosialnya. Jika perlu, kita dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian. Yang keempat di sini yaitu dengan cara edukasi. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, tingkatkan pemahaman diri dan masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi dan resiko dokumentasi ilegal. Edukasi ini dapat kita peroleh melalui media sosial juga, bahkan melalui sebuah webinar-webinar yang ada. Kemudian yang kelima adalah dukung regulasi, di mana kita dapat mendorong pemerintah dan penyedia platform untuk menerapkan aturan yang lebih ketat demi perlindungan privasi. Jadi, konten-konten yang seharusnya tidak ada di media sosial tersebut atau platform tersebut itu tidak dapat diunggah seperti itu. Nah, jadi, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dan waspada terhadap ancaman dokumentasi digital yang saat ini menjadi masalah serius bagi kita semua. Saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.